buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin. Ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Ready, let's party, man. Yeah, 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 yeah. Sekolah setiap hari tanpa ulangan, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Shalom! Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids. Wah, hari ini Kak cuacanya cerah Luar biasa, sekali. iya. Iya. Siapa nih yang pagi ketika bangun tidur langsung berdoa, Pastinya mengucap saya dong. syukur. Wah, kakak yakin adik-adik di rumah juga berdoa kan? Ya, sip. Bapa di surga mau kita menyapa dan berbicara kepada Dia setiap hari, setiap saat loh Kak. Kakak tunggu Kak. Apa-apa? Aku punya mainan seru. Apa nih? Mainannya gampang Kak. Gini. Waduh, Wah. seru ya wah. Kak, tapi nanti aja dong mainnya. Sekarang nih kita mau ibadah dulu di Rocky Kingdom Kids. Oh iya, kalau gitu kita mau ibadah harus tertib ya Kak ya? Iya, nah ngomongin soal tertib nih ya, kita seperti biasa punya 3 peraturan penting yang harus kalian taati. Yang pertama,
duduklah yang manis. Di tempat dudukmu ya, jangan jalan-jalan. Gak boleh ya jalan-jalan. Yang kedua, waktu memuji Tuhan harus semangat. Wah, Dan berdiri. yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang telah Engkau berikan. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus berkati semua kakak-kakak Rocky yang melayani hari ini. Juga berkati adik-adik Rocky yang sedang beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, waktunya games. Ayo, ada yang bisa tebak gak? Ini judul gamenya apa? Gak tahu. Ya. Bukan Gamenya gitu. apa kak? Gamenya apa? Kan ada lagunya, tadi kan nyanyi gimana? Apa tuh? Iya Tuhan. Ya, judul gamenya adalah angin adalah udara yang bergerak. Wow. Udara. Apa tak? Kreatif banget ya namanya ya. Udara ada. Ya, bisa dilihat di sini ada meja. Ya. Ya, di sini ada kakaknya yang akan main. Oh, ini doang yang main. Ya, so. Dan sini ada kayak bola-bola gini, bisa pakai kertas juga kalian. Dan ada gelas yang bolong bawahnya. Bolong ya. Bolong. Bukti bolong. Jadi, bagaimana cara mainnya? Mereka akan cepet-cepetan untuk sampai garis finish dengan cara niupnya itu dari gelas ini. Gini. Pokoknya kalian harus menang. Tidak tahu ditiup pokoknya. Bukan disedot. Arahnya kemana kak? Arahnya yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Jadi kan bisa tabrakan. Oke. Seru. Alright. Tabrak-tabrakan. Ya. Sudah, kita tidak perlu memikirkan panjang-panjang. Langsung kita main gamenya. Ya. Kita harus, bukan kita, mereka harus tangan satu di belakang. Oke, satunya megang gelas. Tangan satu di belakang. Oke, kita mulai gamenya. 3, 2, 1. Kita lihat tabrakan dulu. Jaya. Ini juga. Ya, begitulah. Ya adik-adik, tadi tuh sampai mejanya earthquake tremor. Bergoyang-goyang ya, saking serunya. Iya. Jadi yang di rumah bisa nyoba juga. Sama papa, mama, kakak adik, mbak, atau tetangga mau diajak boleh semua. Ya, pesan dari game ini. Oh, belum. Apa tuh? Tadi kan kita sudah melihat bersama bola kertas yang tadi itu Nih. bergerak tanpa sesuatu yang kelihatannya menggerakkan ya. Oh iya betul. Angin. Ya kan di hu. Nah, menurut kalian udah itu beda. Menurut kalian apa yang membuat bola kertas itu bisa bergerak? Angin. Udara. Iya. Ya. Apakah udara itu kelihatan? Enggak bisa. Jadi pesan dari permainan yang tadi tuh sampai goyang-goyang adalah seperti itulah Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Ia Maha Kuasa, memberikan kita kuasa untuk melakukan yang mustahil. Wow. Asal kita mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya. Wah, makan buah yang banyak. Aku punya buah banyak, punya banyak buah. Ada apel, semangka, anggur, semuanya punya. Yang di rumah kepingin ya. Makan buah banyak. Wah. Suai. Wacau. Kak, ngapain? Ada buah terus begini. Ngapain lo? Tuh dari tadi ngeliatin. Minggu kemarin kan. Ada Bagaimana? apa? Kita kan belajar tentang Jual buah. bukan. Oh bukan. Ngapain? Masa jualan buah Kak minggu kemarin? Tentu saja tentang buaro.
Oh iya benar. Makanya ini tuh buah semuanya ini aku mau makan. Oh my god. Oh my god. Biar berkuasa Kak, mempunyai 9 buah roh. Buah segini banyaknya. Iya. Mau dimakan supaya Iya. berkuasa. Iya. Mau diapain dulu? Disatein, mau di Ya, jus, oke. mau semuanya. Ya ampun. Nak Valen. Valen. Ya Salah ya, nggak Kak? bisa dong. Wah. Gimana sih kamu? Memang minggu lalu kita belajar tentang buah. Kuasa untuk berbuah. Betul, puasa untuk berbuah, bukan buah yang ini. Oh. Bukan, meskipun kamu makan sebanyak apapun, tetap aja. Kan minggu lalu kita belajar tentang buah-buah roh yaitu kasih, damai sejahtera dan sukacita. Buah itu yang dimaksud, Wah. bukan yang ini yang kamu mau jus mau bikin sate buah. Kalau gitu gimana Kakak kasih pertanyaan? Boleh tes. Jangan seputar buah, harga buah ya, nggak tahu, Oh, nggak tahu. sama dong. Oke, apa coba? Sebutkan buah roh yang adik-adik ketahui Kak. Kira-kira, tahu nggak? Yang mulai yang dari minggu kemarin aja. Oh iya bener. Tadi sudah 3 ya, kasih bocorannya ya. Kali ini Kak Maria nggak mau kasih tahu biarin adik-adik sendiri aja. Wah. Iya, yang tadi sudah Kak Maria kasih tahu ya, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ada 9. Iya. Berarti kurang berapa? Nah. Oh, 9 gini ya? Iya. Nah, ya. 6. Nah, yang 6 6. kalian harus tahu, harus ingat-ingat sendiri. Ada lagunya ya Kak ya? Masa? Ada. Nanti adik-adik kalau hafal lebih gampang lagi. Oh, keren. Berikutnya keren, Kak, keren. apakah adik-adik tetap dapat bersukacita dalam keadaan yang kurang menyenangkan? Alasannya Kak, gimana? Kalau menurut Kak Maria Valen, harusnya adik-adik bersukacita dong. Duh, kenapa Kak? Kan Loh. sedih Kak. Lo ya apa kamu tuh? Karena Valen alasannya Tuhan Yesus sudah kasih sukacita buat Wah. adik-adik semuanya. Jadi meskipun kalian lagi sedih, lesu, nah tetap harus bersukacita. Kayak buah-buah rohnya. Betul. Sukacita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat. Our hearts, our hands, we're reaching out to see you move again. We can hardly wait. Come flood this place. We're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your
yang belum bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Are you ready? Cool. With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, alright. With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. And dance, come on, and dance, dance. Woo! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, woo! With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. Oh, we stand together with hearts joined as one. Come on, let's give Him glory. We'll give you glory for all you have done. Everybody jumping. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa, everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. And dance, dance. Come on, just dance, dance. Everybody, just dance, dance. Woo, just dance, dance. Adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. I stand before you now. The greatness of
Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati tiap kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap adik-adik yang mendengarkan. Dan tak lupa kami juga berdoa buat adik-adik yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka duduk dengan manis, mereka dapat mengikuti apa-apa firman Tuhan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat beribadah ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang hebat dengan semangat dan sukacita. Nah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan bersama-sama, haleluya. Yeay. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang berbuah di dalam keluarga. Berbuah di dalam keluarga maksudnya apa ya? Apakah kita ini tanaman? Nah, adik-adik, agar murid-murid Tuhan Yesus itu mengerti, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka menggunakan perumpamaan dalam bercerita. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Tuhan berkata loh bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah, siapa yo? Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sebagai ranting, Tuhan mau kita menghasilkan buah setiap hari. Yang utama, kita harus berbuah di dalam keluarga kita sendiri. Misalnya, menjadi anak yang taat, hormat kepada orang tua, menolong saudara yang membutuhkan pertolongan, bertanggung jawab dalam tugas kita. Kita adalah ranting dari sebuah pokok anggur dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi pokok anggurnya. Ranting akan menghasilkan buah apabila hidup, bertumbuh, matang, dan semua itu bisa terjadi apabila melekat pada pokoknya. Di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18. Tuhan berjanji akan menyertai setiap orang percaya dan mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Percaya kepada Tuhan Yesus merupakan syarat loh. Syarat yang utama agar kita menghasilkan buah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi keluarga. Lalu bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17 adik-adik. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kunci agar kita dapat menghasilkan buah dalam hidup kita sehari-hari ada 3 loh. Pertama, adik-adik, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan yang kedua, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yang ketiga, kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan.
Contoh, buah yang kita hasilkan adalah taat kepada orang tua. Ketika adik-adik orang tua membutuhkan bantuan dan adik-adik menolong dengan gembira, maka orang tua pasti akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bisa juga buah yang kita hasilkan adalah adik-adik bisa menjadi penghibur bagi kakak atau adik kecil yang ada di rumah ketika mereka sedang bersedih atau mereka lagi sakit. Nah, itu artinya adik-adik sudah menjadi berkat bagi orang tua dan saudara di keluargamu. Tentu saja untuk berbuah membutuhkan proses yang proses yang panjang adik-adik, dan kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan dan kekuatan. Bahkan Tuhan berjanji loh, tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Apabila di dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat dimanapun adik-adik bertemu dengan orang lain, nah adik-adik menolong dan menjadi berkat untuk orang lain, ya. Maka seperti yang tertulis loh di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh.
Orang-orang yang paling menantikan buah dari hidup kita adalah keluarga. Iya. Mereka ada dan dekat dengan kita setiap hari. Kesaksian hidup kita memberikan akibat yang besar bagi mereka. Buah kehidupan apa yang kita hasilkan selama ini? Apakah keluarga kita bersyukur karena kita menjadi bagian dari mereka? Atau justru mereka menyesali atas kehadiran kita di dalam keluarga? Tentu saja buah tidak akan dihasilkan apabila kita tidak melekat dan hidup pada Tuhan Yesus. Apabila hubungan dengan Tuhan tidak baik, pasti akan terlihat dalam hubungan yang tidak baik juga dengan sesama. Ada waktunya Tuhan membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak baik yang bisa menghambat kita untuk berbuah. Mungkin adik-adik berpikir tidak akan sanggup melakukan itu semua, tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kekuatan dan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Nah, adik-adik Rocky, apakah selama ini adik-adik sudah hidupnya melekat dengan Tuhan? Apakah benar-benar melekat dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar? Apakah adik-adik sudah tinggal di dalamnya dan Tuhan tinggal di dalam hidup adik-adik? Hal ini penting loh, karena tanpa itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk kakak juga. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang banyak. Dan itu dihasilkan setiap hari loh. Ya, tidak hanya hari ini atau tidak hanya tahun lalu, tetapi setiap hari kita harus menghasilkan buah. Yang utama, kita harus berbuah di dalam keluarga kita sendiri. Paling utama tuh. Kita adalah ranting dari sebuah pokok anggur dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Ranting akan menghasilkan buah apabila hidup, bertumbuh, dan matang. Nah, agar bisa menghasilkan buah itu, ranting juga harus melekat pada pokok anggurnya. Tuhan berjanji adik-adik akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya dan mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan luar biasa. Oke, Rocky Kingdom Kids, selamat mempraktikkan firman Tuhan dan percayalah hanya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan taati firman Tuhan ya, agar kita menghasilkan buah yang banyak, buah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Untuk hari ini ayat hafalannya terdapat di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mudah kan? Kita hafalkan sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Mudah kan? Dihafalkan ya.
Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, minum air mineral yang banyak. Yang ketiga, olahraga setiap hari. Yang keempat, adik-adik, istirahat yang cukup. Yang kelima, sikat gigi setiap hari. Yang keenam, jangan lupa cuci tangan selama 20 detik. Dan jangan lupa juga potong kuku. Tips hidup sehat ala Rocky. Shalom adik-adik Rocky, kita akan membuat kreativitas. Nah, ini adalah kreativitas untuk anak usia 6 tahun ke bawah. Dan ini adalah kreativitas untuk anak usia 7-12 tahun. Mari kita membuat. Jangan lupa untuk memfoto kreativitas ini dan mengirimkannya ke satelit masing-masing. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died
Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya setiap adik-adik sudah mendengarkan dengan baik dan sudah mengikuti dengan baik, Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap adik-adik kami, supaya adik-adik kami boleh belajar, berbuah, melakukan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah adik-adik kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi. Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada di negara Indonesia ini. Dan kami percaya Engkau memberikan hikmat pada Pak Presiden Jokowi Tuhan untuk menyelesaikannya di dalam setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Surabaya tercinta ini. Kiranya Engkau memberkati pada setiap keamanan dan setiap apapun yang terjadi di kota Surabaya. Engkau memberkati Tuhan supaya kota Surabaya boleh menjadi kota yang damai sejahtera di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, supaya gereja kami boleh menjadi jawaban bagi setiap orang Tuhan. Dan kami percaya biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan setiap adik-adik sekolah adik-adik kami Rocky Tuhan, dimanapun mereka yang sedang sekolah Rocky, sekolah online Tuhan. Engkau memberkati Bapak. Kami percaya biarlah mereka walaupun sekolah di rumah, tapi mereka tetap semangat dan tetap giat belajar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Engkau memberkati, biarlah mereka tetap semangat dan tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Dengan apapun permasalahan yang terjadi, keadaan yang terjadi, Tuhan memberkati setiap keluarga Kristen dimanapun berada. Dan Engkau juga memberkati Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, dimanapun berada Tuhan. Engkau menjamah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, biarlah Roh Kudus Engkau yang akan menghiburkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa yang sederhana ini yang kami naikkan kepada Engkau, Engkau yang menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Hari ini kita belajar tentang kuasa orang percaya. Benar sekali. Jadi Kak, Tuhan kita yang maha kuasa itu memberikan setiap kita yang percaya kepadanya kuasa. Wah, hebat banget nggak tuh? Benar Kak Ruth. Tapi Apa tuh? harus ingat loh, apa di dalam Yohanes 15 Wah, apa nih ayat Kak? 1-2 Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sebagai ranting, Gimana tuh? Tuhan mau kita menghasilkan buah setiap hari. Pasti dong Kak. Kita adalah ranting dari sebuah pohon anggur yang pokoknya adalah Tuhan Yesus sendiri. Benar. Ranting akan menghasilkan buah apabila bertumbuh, hidup, matang. Dan semua itu bisa terjadi apabila melekat pada pokoknya. Jadi, hidup kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, Rocky keren banget nih pelajarannya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you. Bye-bye. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how
how he gave his son.